Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dari AKT 6A ingin mempresentasikan tentang hak paten. Saya Ramaditya Nurkalis. Saya Bahrul Alam Kolbi. Saya Yusrina Darnelli. Saya Muhammad Febrianto. Saya Jihan Paurus. Saya Nadila Syifa. Baik, presentasi awal akan dimulai oleh saya Ramaditya Nurkalis. Dimulai dari pengertian paten. Menurut UU RI nomor 13 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, pengertian paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Nah, kata paten itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu paten, yang awalnya berasal dari kata patere, yang berarti membuka diri atau untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Nah, dari definisi tersebut, kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, maka sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli. Selanjutnya, masa hak paten. Masa hak paten itu ada dua. Pertama itu paten, dan kedua itu paten sederhana. Untuk paten, diberikan jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Itu menurut Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2016 pasal 22 ayat 1. Lalu yang kedua itu paten sederhana. Kalau paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tak dapat diperpanjang. Ini juga menurut UU RI nomor 13 tahun 2016 pasal 23 ayat 1. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain atau milik umum, sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Aturan mengenai masa berlaku hak paten dimaksudkan agar tidak ada pihak yang secara terus-menerus dapat mengontrol seluruh industri, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Ya, selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemegang paten. Hak dan kewajiban pemegang paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, pasal 19 sampai 23. Hak pemegang paten pertama. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten miliknya dan melarang orang lain memanfaatkan tanpa persetujuan. Dalam hal paten produk, seperti membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual, atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Dalam hal paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A. Kedua, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Ketiga, pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. Keempat, pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas. Selanjutnya adalah kewajiban pemegang paten. Kewajiban pemegang paten pertama adalah mereka yang mempunyai hak paten tentu harus membayar semua biaya pemeliharaan paten atau yang biasa disebut biaya tahunan. Kedua, wajib dalam melaksanakan paten yang berlaku di wilayah Indonesia, kecuali pelaksanaan paten yang demikian dilakukan secara ekonomi, hanya layak dalam skala regional, serta terdapat adanya pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten, di mana permohonan tersebut harus disertai dengan berbagai alasan serta bukti yang sudah diberikan oleh instansi yang berwenang atau juga disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh
Yusrina Darlin. Ya, selanjutnya yaitu pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang melanggar hak paten orang dan badan usaha lain yang sudah terlebih dahulu mematenkan produknya. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 191 sampai 166 tentang ketentuan pidana. Yang pertama, pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan, yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Nah, tindakan pidana yang dimaksud terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama itu unsur subjektif. Kesalahannya itu dengan sengaja. Unsur kedua, unsur objektif. Yang mana melawan hukum tanpa hak atau tanpa persetujuan. Sifat melawan hukum terletak pada hal yang pertama, paten bukan miliknya, akan tetapi milik orang lain. Jaksa harus dapat membuktikan bahwa produk yang diberi paten, yang dijual terdakwa atau digunakan dan lain-lain adalah bukan haknya, melainkan hak orang lain. Selanjutnya itu perbuatan dalam hal paten dan produk, yakni membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan. Yang terakhir objeknya, produk yang diberi paten, yaitu objek tindak pidana adalah produk yang diberi paten. Produk yang diberi paten adalah produk yang dikeluarkan oleh pemegang paten, baik investor maupun pihak yang menerima hak dari inventor. Nah, untuk tindak pidana yang kedua itu, pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah sebagai siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan, yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Objeknya tetap sama, objeknya yaitu paten sederhana. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu syarat dan tata cara permohonan. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 di pasal 24 dan 25, yaitu permohonan paten. Perlu dipahami bahwa paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan membayar biaya. Permohonan paling sedikit memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum. Nama dan alamat lengkap pemohon dan dalam hal pemohon merupakan badan hukum. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal pemohon diajukan melalui kuasa. Nama, negara, dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Next. Permohonan harus dilampiri persyaratan. Yang pertama, judul invensi. Kedua, deskripsi tentang invensi. Ketiga, gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk menjelaskan invensi jika permohonan dilampiri dengan gambar. Keempat, klaim atau beberapa klaim invensi, abstrak invensi. Kelima, surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Keenam, surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Terakhir, surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Febrianto. Oke, sekarang kita akan bahas tentang peraturan perundang-undangan terkait paten. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004.
tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah ditetapkan tanggal 5 Oktober 2004. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang bentuk dan isi surat paten ditetapkan pada tanggal 22 Februari 1993. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang pendaftaran khusus konsultan paten ditetapkan tanggal 11 Juni 1991. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, yang keenam, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat antiviral dan antiretroviral. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang permohonan paten. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten. Yang ke-10, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obat antiretroviral. Yang ke-11, Surat Edaran Nomor HKI.KI.05.04/03 Tahun 2019 tentang perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan paten bagi pemegang paten. Yang ke-12, Surat Edaran Nomor HKI-38.OT.0202 Tahun 2016 tentang masa peralihan pembayaran biaya tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan Faurus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paten. Namun jenis-jenis paten di sini yang saya jelaskan adalah jenis paten yang lain yang menurut literatur. Karena jenis-jenis paten yang kita ketahui normalnya adalah hanya paten biasa dan paten sederhana. Nah, jenis-jenis paten yang ada di sini itu ada 4. Yang pertama itu ada independent patent, yang dimana dia itu paten yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada paten yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah dependent patent atau paten yang terkait dengan paten lainnya. Nah, keterkaitan antar paten ini itu dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi biasa maupun lisensi yang wajib dengan paten yang lainnya. Dan kedua paten itu dalam bidang yang berkaitan. Nah, bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik atau yang disebut cross license. Nah, yang ketiga itu adalah patent of addition or patent of improvement. Nah, patent of addition itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah paten tambahan dan patent of improvement itu paten perbaikan. Nah, ini sama ya, cuman kadang penyebutannya aja yang beda. Nah, paten ini itu merupakan perbaikan, penambahan, atau tambahan dari temuan yang asli. Jadi, bila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini hanya merupakan pelengkap, sehingga disebut pula paten pelengkap atau patent of accessory. Nah, di Indonesia ini tidak dikenal dengan paten pelengkap ini tidak dikenal di Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah patent of importation or patent of revalidation. Nah, paten ini itu bersifat khusus karena telah dikenal di luar negeri dan negara yang akan memberikan paten lagi hanya mengkonfirmasi, memperkuatnya, atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang diberikan paten lagi atau revalidasi. Nah, kalau yang untuk paten yang terakhir ini yang saya pahami adalah jadi
misalkan suatu paten itu di negara Indonesia sudah dikenal barang tersebut atau paten tersebut itu di negara lain, seperti misalkan di Malaysia. Lalu negara Malaysia yang akan mengesahkan paten tersebut hanya perlu mengkonfirmasi atau memperkuatnya atau mengesahkannya lagi tentang paten itu kepada Indonesia supaya paten itu bisa berlaku di wilayah negara tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah istilah-istilah yang ada dalam hak paten. Nah, yang pertama itu ada invensi. Invensi itu adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, selanjutnya itu adalah investor. Investor adalah seorang yang secara sendiri ataupun beberapa orang atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi inventor ini adalah orang yang melaksanakan ide itu yang akhirnya membuat suatu hal atau produk atau proses yang disebut invensi. Tuh. Nah, selanjutnya itu adalah hak prioritas. Hak prioritas itu adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegang hak paten dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksud untuk melaksanakan sendiri secara komersial hak tersebut atau dapat juga memberikan haknya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, yang selanjutnya adalah lisensi. Lisensi apa sih? Lisensi adalah izin yang diberikan untuk pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Nah, yang terakhir adalah lisensi wajib. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Nadila Syifa. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup paten. Ruang lingkup paten itu ada 3. Ada paten sederhana, invensi yang dapat dipatenkan, sama invensi yang tidak dapat dipatenkan. Paten sederhana. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis yang disebabkan karena bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Jika kita bicara tentang paten, maka karya ciptanya itu harus ada unsur teknologinya. Untuk paten biasa, hak ini diberikan jika unsur teknologinya itu cukup tinggi. Nah, sebaliknya dengan paten sederhana. Paten sederhana itu memiliki unsur teknologi yang rendah. Contohnya itu adalah hasil TA mahasiswa teknik di Politeknik Negeri Jakarta. Rata-rata masuk kategori ke paten sederhana jika TA tersebut itu dipatenkan. Yang kedua adalah invensi yang dapat dipatenkan. Yang sudah tadi dijelaskan oleh Jihan, invensi itu adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses. Invensi yang dapat dipatenkan itu ada 3. Yang baru itu jika pada saat pengajuan permohonan pada invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Yang kedua itu mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Yang ketiga itu dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.
Dan yang terakhir, ruang lingkup paten itu adalah invensi yang tidak dapat diberi paten. Yang pertama itu, pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya spesifik adalah untuk memakai narkoba. Nah, itu adalah penggunaannya atau pelaksanaannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua itu berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang dimaksud dengan metode pemeriksaan itu adalah metode diagnosanya. Dan penjelasan tentang metode perawatan itu adalah metode tentang perawatan medisnya. Dalam pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan itu pastikan menggunakan alat. Tapi di sini itu alatnya itu tidak termasuk dalam ketentuan ini. Yang termasuk adalah metodenya. Contohnya metode operasi sesar, metode kemoterapi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang ketiga, makhluk hidup kecuali jasad renik. Makhluk hidup itu mencakup manusia, hewan, tumbuhan, sedangkan jasad renik itu adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan harus dengan bantuan mikroskop. Misalnya, amuba, ragi, bakteri, dan virus. Yang keempat adalah proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan itu, maksudnya itu proses penyilangan yang bersifat alami, misalnya melalui teknik stik, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami. Dan yang dimaksud dengan proses non-biologis atau proses mikrobiologis itu adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya itu bersifat transgenik atau rekayasa, yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetik lainnya. Pengalihan paten. Pengalihan paten itu ditulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak paten itu dapat beralih atau dapat dialihkan kepada pewaris, hibah, perjanjian tertulis, wasiat, dan sebab lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, pewaris itu seseorang yang telah meninggal dunia dan akan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Hibah itu pemberian yang dilakukan seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibahan masih hidup juga. Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Dan wakaf itu sekarang itu bukan hanya benda yang tidak dapat bergerak saja, melainkan paten juga sekarang dapat diwakafkan dengan akad yang jelas. Dan yang terakhir itu sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.